Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories, channel yang akan membahas tentang kisah misteri, kasus kriminalitas, mitos, tradisi adat, dan sejarah. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang, tentu saja kebahagiaan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya upload video baru. Kali ini saya akan ceritakan sebuah kasus kematian seorang kepala desa Curugong yang meninggal dunia usai disuntik sebuah cairan oleh seorang mantri. Dan diduga pemicunya ialah rasa cemburu sang mantri yang membabi buta terhadap sang kades. Menurut informasi, kades tersebut berselingkuh dengan istri pelaku. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Salamunasir merupakan kepala desa Curugong. Meski baru setahun menjabat sebagai kepala desa, Salamunasir telah membawa perubahan positif yang signifikan bagi desa Curugong. Tak hanya itu, Agus, warga desa Curugong juga mengatakan, semasa hidup, selama memimpin desa Curugong, beliau dikenal baik, ramah kepada warga, aktif di masyarakat. Salamunasir juga kerap aktif mengikuti pengajian bulanan, sehingga dirasa dekat dengan masyarakat. Sang adik yang bernama Teddy Sumargono mengungkapkan bahwa sang kakak merupakan pengganti sosok ayah baginya. Sehingga tewasnya Salamunasir di tangan Mantri Suhendi membuatnya cukup terkejut. Suhendi sendiri merupakan seorang mantri di RSUD Banten dan membuka praktek pengobatan di Kampung Sukaraja. Sedangkan istri Suhendi yang bernama Novi Nufus bekerja sebagai bidan dan bertugas di desa Curugong. Selama bertugas di sana, setiap 1 kali sebulan, Novi rutin mengadakan posyandu di desa tersebut. Dan Kades Salamunasir juga sering memantau kegiatan posyandu yang berlangsung. Dikarenakan bekerja di satu daerah yang sama, membuat Novi dan Salamunasir kerap bertemu. Karena sering bertemu, timbullah rasa cinta di antara mereka berdua, sehingga membuat mereka berdua menjalin suatu hubungan cinta terlarang. Diketahui, hubungan terlarang Salamunasir dengan Novi dirajut sejak pertengahan 2022 yang lalu, atau sekitar 8 bulan yang lalu. Sebenarnya, Suhendi sudah mengetahui adanya hubungan terlarang antara istrinya dengan Pak Kades Salamunasir. Pada saat itu, Suhendi memberi peringatan kepada mereka berdua untuk mengakhiri hubungannya. Dan masalah perselingkuhan tersebut kemudian berhasil diselesaikan secara musyawarah. Alhasil, Suhendi dengan lapang dada memaafkan sang Kades dan Novi, serta meminta keduanya tidak melanjutkan hubungan terlarang tersebut. Beberapa waktu kemudian, Suhendi melihat HP Novi yang tergeletak tak bertuan. Sebagai seorang manusia yang pernah dihianati, rasa was-was dan curiga pasti kerap kali melanda hati, sehingga membuat Suhendi mencoba mengecek HP sang istri untuk memastikan apakah hubungan mereka benar-benar telah berakhir sepenuhnya. Namun saat diperiksa, Suhendi menemukan hal yang menyakitkan hatinya. Alangkah terkejutnya ketika dia menemukan sejumlah foto mesra sang istri dengan Kades Salamunasir di telepon genggam milik Novi. Setelah Suhendi melihat-lihat foto tersebut, timbul emosi dalam dirinya. Suhendi sempat menahan diri beberapa saat setelah melihat foto mesra sang istri bersama Pak Kades. Namun beberapa saat kemudian, dia menyiapkan jarum suntik yang di dalamnya terdapat 2 jenis cairan. Jarum suntik itu disiapkan untuk sang Kades. Pada Minggu siang tanggal 12 Maret 2023, Suhendi mendatangi rumah Kades Salamunasir untuk mengkonfirmasi mengenai foto-foto mesra yang disimpan istrinya di telepon genggam tersebut. Ketika sampai di kediaman Salamunasir, yang bersangkutan sedang tidak ada di rumahnya. Yang ada hanyalah sang istri.
Lantas, Suhendi pun menyuruh istri Salamun Natsir untuk menelpon sang suami. Tak berselang lama, Salamun Natsir datang ke rumah dan bertemu Suhendi. Suhendi kemudian menunjukkan beberapa foto mesra istrinya dengan sang kades dan meminta penjelasan mengenai foto-foto tersebut. Akan tetapi, setelah foto-fotonya diperlihatkan, Salamun Natsir membantah foto-foto tersebut dan percekcokan antara keduanya pun terjadi, sehingga membuat Suhendi menyuntikkan 2 cairan yang sudah dipersiapkannya ke dalam tubuh Salamun Natsir. Akibatnya, sang kades kejang-kejang dan terjatuh. Melihat Salamun Natsir kejang-kejang, Suhendi dan teman Salamun Natsir yang bernama Muhaimin lantas membawa sang kades ke puskesmas pada Rincang. Kemudian dirujuk ke RSUD Banten. Namun beliau meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Suhendi langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti seperti botol obat merek Sidiadril Difendidram. Astagfirullahaladzim. Teman-teman baca sendiri ya. Setelah diinterogasi, Suhendi mengaku sebenarnya dia tak pernah berniat menghabisi nyawa sang kades. Suhendi hanya berniat memberikan pelajaran kepada Salamun Natsir dengan menyuntikkan cairan tersebut supaya Salamun Natsir merasa lemas tak berdaya. Namun kenyataannya, cairan yang disuntikan membuat kades Salamun Natsir meregang nyawa. Kini, Polresta Serang Kota masih menunggu hasil autopsi tim forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematian Salamun Natsir dan masih menunggu pemeriksaan ahli terkait isi cairan dalam suntikan yang sebenarnya dan dosis serta cara tersangka mendapatkan kedua jenis cairan tersebut untuk menentukan pasal yang akan dikenakan. Tak tertutup kemungkinan polisi akan menjerat Suhendi dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jika memang ditemukan adanya unsur perencanaan oleh pelaku. Sekian dulu pembahasan di video kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Dan jika ada kesalahan informasi atau mungkin informasi yang saya sampaikan kurang tepat, mohon tulis di komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.